Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Eka Ludia SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen logistik dan teman-teman kelas E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas online pada hari ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yuda Prasetya dengan NIM 511201158. Saya sendiri Firly Amelia Hidayat dengan NIM 511201160. Ada Gina Rianawati dengan NIM 511201161. Ada Maria Sonya dengan NIM 511201163. Ada Hairul Yadi dengan NIM 511201163. Ada Sahrin dengan NIM 511201166. Ada Nabila Pawas dengan NIM 511201167. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan materi yang akan dibahas di presentasi pada hari ini. Presentasi pada hari ini kita akan membahas tentang material handling. Untuk lebih lanjut atau lebih memperdalam lagi tentang materi material handling dan membandingkan dari beberapa jurnal yang ada dengan jurnal utama dan jurnal pembanding lainnya, kami akan kupas langsung di presentasi pada hari ini. Untuk definisi dan lain-lain akan dijelaskan atau dipaparkan langsung oleh rekan-rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan definisi material handling. Yang pertama, ada material handling adalah ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol atau mengawasi material. B. Material handling merupakan penyediaan material dalam jumlah yang tepat, pada kondisi yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat, pada posisi yang tepat, pada urutan yang tepat, dengan biaya yang tepat, dan menggunakan metode yang tepat. Lalu C, ada material handling adalah alat yang digunakan untuk melakukan pergerakan, penyimpanan, serta pengendalian terhadap suatu barang, benda, atau muatan tertentu pada umumnya. Material handling digunakan di sektor industri logistik dan juga pembangunan. Penanganan ini memiliki berbagai komponen yang bekerja supaya aktivitas di pabrik atau konstruksi tetap berjalan. Yang D, alur penggunaan material handling biasanya dimulai ketika stok barang di gudang sampai, kemudian alat material handling dimanfaatkan untuk memindahkan barang tersebut ke tempat penyimpanan. Kemudian dari tempat penyimpanan, alat material handling membawanya ke tempat persiapan sesuai urutan yang siap untuk didistribusikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Pawazain dengan NIM 511201167. Di sini saya akan menjelaskan lingkup material handling. Proses material handling atau penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi dan kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Adapun ruang lingkup material handling ini dapat terbagi sebagai berikut. Yang pertama, penanganan bahan secara manual. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan bahan secara manual adalah bahaya dan resiko, teknik mengangkat yang aman, dan alat pelindung diri. Yang kedua, penanganan bahan dengan mesin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan bahan dengan mesin adalah bahaya dan resiko, peralatan penanganan bahan, keselamatan operasi forklift, dan kenakan sabuk pengaman. Yang ketiga, penyimpanan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan ini antara lain adalah penyimpanan dapat dilakukan dengan penumpukan langsung atau menggunakan rak. Pastikan barang yang disimpan atau rak stabil dan tidak akan terjatuh. Cantumkan beban maksimum di setiap lantai atau rak. Jangan menyimpan bahan non-compatible bersama. Jagalah agar gang dan lorong selalu dalam keadaan bersih dan bebas hambatan. Yang keempat, pembuangan bahan. Hal yang perlu dilakukan pada bagian pembuangan bahan ini sendiri adalah sebagai berikut. Pembuangan limbah atau bahan B3
ke pihak eksternal harus diserahkan ke pengumpul resmi atau supplier resmi yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Apabila akan dimanfaatkan kembali, maka harus dijamin keamanannya dan dapat ditelusuri jumlah cara penggunaannya dan mendapat rekomendasi dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta. Selalu memperhatikan prinsip cleaner production di dalam pembuangan bahan atau material yang tidak terpakai. Tujuan dari ruang lingkup material handling ini sendiri ialah untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, material handling ini sangat berpengaruh terhadap operasi dan perancangan fasilitas yang diimplementasikan. Material handling ini juga dilakukan guna untuk meningkatkan efisiensi perpindahan material dari satu departemen ke departemen lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek material handling. Yang pertama ada perpindahan. Perpindahan material membutuhkan waktu dan tempat. Perpindahan material juga membutuhkan kesesuaian. Yang pertama ukuran, yang kedua bentuk, yang ketiga berat, yang keempat kondisi material dengan lintasan, yang kelima analisis frekuensi getaran. Selanjutnya penyimpanan. Yang pertama penyangga operasi, yang kedua memudahkan pekerjaan manusia dan mesin, yang ketiga hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang ke-1 ukuran, yang kedua berat, yang ketiga kondisi dan kemampuan tumpukan material, yang keempat keperluan mengambil dan menempatkan material, yang kelima kendala bangunan meliputi beban lantai, kondisi lantai, dan lain-lain. Selanjutnya perlindungan. Yang pertama pengawasan, yang kedua pengepakan, yang ketiga pengelompokan material, yang keempat dirancang untuk meminimasi pengawasan dan biaya. Selanjutnya pengawasan. Yang pertama pengawasan fisik, yaitu pengawasan yang berorientasi pada susunan dan jarak penempatan antar material. Yang kedua pengawasan status material, yang yaitu pengawasan tentang lokasi, jumlah, tujuan kepemilikan, keaslian, dan jadwal material. Dan yang terakhir material, yaitu sistem penanganan tergantung pada bentuk material, meliputi gas, cair, dan padat. Tujuan utama dari perencanaan material handling yaitu untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, material handling juga sangat berpengaruh terhadap operasi dan perencanaan fasilitas yang diimplementasikan. Berikut adalah beberapa tujuan dari sistem material handling. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas seperti meningkatkan penggunaan bangunan, pengadaan peralatan serbaguna, standarisasi peralatan material handling, menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan, dan pengembangan program pemeliharaan preventif. Menjaga dan menempatkan seluruh peralatan sesuai kebutuhan dan pengembangan program pemeliharaan preventif. Tujuan yang kelima yaitu mengurangi bobot mati, dan yang terakhir yaitu sebagai pengawasan persediaan. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Sari Nurhayu dengan NIM 166. Untuk yang selanjutnya ini ada manfaat dari material handling yang diungkapkan oleh James Apple pada tahun 1990. Nah, yang pertama ini ada dapat menghemat biaya produksi, kemudian menurunkan biaya persediaan, lalu penggunaan ruangan menjadi lebih efisien, dan serta dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, sesuai dari definisi material handling, yaitu sebagai penanganan pada material dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan posisi yang tepat. Sehingga pada intinya ini material handling ini berfungsi untuk mengefisienkan baik itu biaya ataupun tata letak pada perusahaan.
Sehingga apabila material handling ini diaplikasikan dengan baik dan tepat oleh perusahaan, maka manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan yaitu perusahaan bisa menghemat biaya-biaya dalam kegiatan logistik, kemudian juga bisa mengefisienkan tata letak perusahaan sehingga dapat menciptakan produktivitas yang lebih meningkat. Lalu yang kedua ada manfaat yang bisa didapat dari material handling ini dapat mengurangi sisa afal atau bahan atau produk-produk yang tidak sesuai standar atau bisa dibilang sisa-sisa bahan seperti itu. Nah, terlalu banyak sisa bahan ini juga menjadi salah satu masalah yang besar bagi perusahaan, dan hal itu terjadi karena ketidaktepatan perusahaan dalam merencanakan kebutuhan produksi seperti itu, sehingga pengaplikasian material handling ini bisa menciptakan keefektifan atau keefisienan perusahaan dalam menangani semua material. Nah, karena dalam material handling ini perusahaan melakukan pengawasan yang sebaik-baiknya terhadap keluar masuknya persediaan material yang dipindahkan, kemudian juga melakukan eliminasi kerusakan pada bahan selama pemindahan barang, sehingga akhirnya itu material handling yang diciptakan setidaknya bisa membantu perusahaan untuk mengurangi sisa bahan baku yang terlalu menumpuk. Lalu manfaat material handling yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kondisi kerja karyawan. Nah, dalam bekerja ini tentunya perusahaan menginginkan karyawan bekerja dengan rasa yang nyaman dan juga aman. Nah, dengan metode material handling ini selain dapat mengoptimalkan biaya, metode ini juga bisa menciptakan kondisi yang lebih baik untuk karyawan. Karena dengan perencanaan material handling yang tentunya baik, karyawan pun akan merasa tidak mudah lelah untuk melakukan kegiatan logistik karena itu dia tata letaknya itu efisien dan lebih baik gitu. Kemudian apabila karyawan bekerja secara nyaman, tentunya para karyawan pun akan terpacu untuk bekerja secara lebih produktif. Baik, manfaat yang keempat dari materi handling ini adalah dapat memudahkan pelaksanaan distribusi material. Nah, dalam penerapannya yang mana memiliki keterikatan pada kegiatan logistik khususnya distribusi material, konsep material handling ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi terjadinya kerusakan terhadap produk selama proses pemindahan dan pengiriman bahan. Kemudian juga bisa memperbaiki jalur pemindahan barang sehingga lebih efisien, serta memperbaiki lokasi dan pengaturan tata letak dalam fasilitas penyimpanan, dan juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensinya dalam hal pengiriman maupun penerimaan yang sehingga pada akhirnya bisa menjadikan kegiatan distribusi material dalam perusahaan menjadi lebih mudah karena alur dan strukturnya ini lebih jelas dengan diterapkannya material handling seperti itu. Baik, yang selanjutnya ada prinsip material handling. Untuk prinsipnya sendiri ini, The College Industrial Committee on Material Handling didukung juga dengan The Material Handling Institute telah mengelompokkan sebanyak 20 prinsip-prinsip yang didapatkan dari Myers dan Stephen pada tahun 2005. Nah, yang pertama ini ada prinsip perencanaan atau planning principle, di mana seluruh aktivitas penanganan ini harus direncanakan mulai dari semua perencanaan material dan aktivitas-aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi operasi semaksimal mungkin. Kemudian untuk prinsip yang kedua ini adalah prinsip sistem atau sistem principle, di mana prinsip ini mengintegrasikan sebanyak mungkin aktivitas pemindahan material yang terjadi ke dalam suatu sistem operasi yang terkoordinasi. Nah, untuk prinsip sistem ini meliputi vendor, receiving, storage, production, lalu inspection, packaging, warehousing, shipping, transportation, dan pelayanan konsumen yang efektif ke dalam desain sistem yang terintegrasi. Kemudian untuk prinsip yang ketiga ada prinsip aliran material atau material flow principle. Nah, di sini prinsipnya itu merencanakan urutan operasi dan pengaturan peralatan untuk mengoptimumkan aliran material atau barang. Lalu yang keempat ada prinsip penyederhanaan atau simplification principle, di mana prinsip ini mendorong penyederhanaan penanganan material dengan menghilangkan, kemudian menggabungkan atau mengurangi pemindahan material dan peralatan yang tidak perlu. Lalu prinsip yang kelima, yang selanjutnya ada prinsip gravitasi atau gravity principle. Nah, di sini prinsipnya mendorong penggunaan dari gravitasi itu sendiri ke dalam pergerakan barang. Jadi sebisa mungkin perusahaan menggunakan gravitasi untuk memindahkan barang apabila dimungkinkan. Lalu yang keenam, prinsipnya ada pemanfaatan barang atau space utilization principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua ruang yang tersedia. Nah, pemanfaatannya sendiri ini merupakan dari
volume bangunan yang semaksimal mungkin. Jadi pemindahan material ini berusaha memaksimalkan pemanfaatan volume bangunan. Lalu yang ketujuh ada prinsip muatan satuan atau unit load principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri berisi tentang meningkatkan kuantitas, ukuran, dan berat beban yang ditangani. Lalu prinsip yang kedelapan ada prinsip mekanisasi atau mechanization principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Jadi untuk prinsip ini menggunakan peralatan pemindah mekanis jika mungkin untuk mengurangi pemindahan manual. Lalu yang kesembilan ada prinsip otomasi atau automation principle. Jadi prinsip ini membuat pemindahan otomatis. Jadi peralatan yang digunakan pun juga otomatis untuk penanganan dari produksi dan penyimpanannya. Kemudian prinsip yang ke-10 ada prinsip pemilihan peralatan atau equipment selection principle. Nah, dalam pemilihan peralatan penanganan material ini mempertimbangkan semua aspek yaitu barang yang dipindah, pemindahan yang dilakukan, dan cara yang dilakukan. Baik, kemudian selanjutnya ada prinsip standarisasi atau standardization principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan dengan membakukan cara, jenis, dan ukuran peralatan pemindahan. Baik, kemudian prinsip yang ke-12 yaitu prinsip adaptabilitas atau fleksibilitas. Nah, untuk menggunakan peralatan yang dapat melakukan berbagai pekerjaan yang tidak memerlukan waktu dan biaya perubahan atau setting berarti, maka digunakanlah prinsip fleksibilitas ini, bahwa metode dan peralatan yang diperlukan itu yang untuk melakukan tugas itu bisa melakukan berbagai tugas dan aplikasi seperti itu. Lalu prinsip yang ke-13 ada prinsip perbandingan bobot mati atau dead weight principle, yang mana prinsip ini meminimumkan perbandingan bobot mati peralatan yang bergerak terhadap beban muatan yang dipindahkan dengan mengurangi rasio bobot berat agar dapat dimuat di peralatan bergerak. Lalu yang prinsip ke-14 ada prinsip utilisasi atau utilization principle. Nah, untuk perencanaan pemakaian peralatan penanganan dan juga manpower atau SDM secara optimum, peralatan pemindahan material dan operatornya itu harus selalu bekerja seperti itu. Kemudian prinsip yang ke-15 ada prinsip perawatan atau maintenance principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri artinya ada perencanaan perawatan, kemudian ada perencanaan pencegahan dan perbaikan terjadwal untuk setiap peralatan pemindahan material. Kemudian prinsip yang ke-16 ada prinsip keabadian atau obsolescence principle. Nah, untuk prinsip yang ini yaitu mengganti cara dan peralatan pemindah yang sudah kuno dan ketinggalan zaman jika peralatan dan metode yang lebih efisien akan memperbaiki pekerjaan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip pengendalian atau controlling principle. Nah, untuk prinsip ini sendiri material artinya merupakan suatu yang mengandung biaya dan sistem penanganannya dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian inventory tersebut. Kemudian prinsip yang ke-18 ada prinsip kapasitas atau capacity principle. Nah, untuk prinsip yang ini ke-18 ini penggunaan peralatan penanganan ini untuk membantu mencapai kapasitas sepenuhnya. Lalu prinsip yang ke-9 ada prinsip performansi atau performance principle. Nah, untuk prinsip ke-19 ini artinya penentuan efisiensi penanganan kinerja dalam hal biaya per unit yang ditangani merupakan kriteria utama. Kemudian untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip keselamatan atau safety principle. Ini artinya prinsipnya menetapkan metode dan peralatan yang sesuai untuk keamanan penanganan. Jadi pemindahan manual mungkin merupakan metode pemindahan material yang paling berbahaya, sehingga dengan itu dapat digunakan peralatan material handling agar lebih aman. Seperti itu. Kemudian juga menurut Apple pada tahun 1990 ini sebenarnya hanya dengan mengatakan prinsip-prinsip pemindahan barang dan membuat saran-saran untuk pemakaiannya saja tidak menjamin bahwa prinsip tersebut bisa diterapkan dengan tepat. Jadi cara terbaik untuk menggunakan prinsip ini secara tepat adalah dengan lembaran periksa atau dengan cara membagi dan memilahnya seperti itu. Baik, di sini saya akan menyebutkan 7 faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan material handling. Yang pertama ada sifat-sifat material, yaitu bisa berupa cair, padat, ataupun bahkan dari ukuran. Selanjutnya ada layout dan karakteristik bangunan. Layout di sini yaitu tata letak untuk material handling ataupun karakteristik bangunan.
Untuk karakteristiknya sendiri yaitu bangunan atau gedung yang lantainya 2 dengan gedung yang lantainya 1 itu berbeda. Yaitu selanjutnya ada arus aliran produksi. Arus aliran produksi di sini yaitu bisa berubah-ubah atau tidak berubah. Maksudnya berubah-berubah di sini yaitu dari satu titik ke titik lain, bisa menggunakan troli ataupun alat lainnya. Yang selanjutnya ada pertimbangan biaya. Pertimbangan biaya di sini yaitu pemilihan bahan materi atau material, yaitu nanti akan dipertimbangkannya bahan tersebut bisa dalam pertimbangan pemeliharaannya ataupun bahkan investasi material ataupun bahan tersebut. Yang selanjutnya ada sifat-sifat operasi. Sifat-sifat operasi di sini dalam pemilihan material handling yaitu bisa dalam skala tertentu seperti ada yang permanen ataupun terputus-putus, bahkan mungkin tidak tahan lama. Yang selanjutnya ada faktor-faktor teknis. Nah, faktor-faktor teknis di sini yaitu kuat atau kokohnya struktur bangunan untuk alat material handling tersebut. Untuk keandalan peralatan di sini yaitu purna jual yang akan nantinya untuk pembelian material handling. Baik, di sini kita memilih jurnal utama yang berjudul Analisis Tata Letak Fasilitas Produksi untuk meminimalisir biaya material handling pada PT Astania Sukses Apindo. Kenapa sih bisa memilih jurnal tersebut? Karena di jurnal tersebut terdapat elemen-elemen yang tersistematis dan juga jelas, sehingga kelompok kami dapat memahami dan mempelajari. Jurnal utama ini bisa dijadikan jurnal acuan yang nantinya akan dibandingkan dengan 13 jurnal pembanding lainnya. Tidak hanya itu, alasan kami memilih jurnal tersebut karena di jurnal tersebut terdapat metode penelitian yang bisa menyelesaikan fenomena atau permasalahan yang ada di jurnal tersebut. Sehingga penerapan dari materi yang didapatkan dari jurnal utama ini bisa dijadikan studi kasus dan juga acuan pembelajaran. Nah baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan mengenai kerangka teori dari jurnal utama kami. Nah, tata letak sendiri merupakan suatu keputusan kunci yang menentukan efisiensi sebuah operasi pada skala jangka panjang. Nah, tata letak memiliki banyak sekali implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Lalu juga kualitas kehidupan kerja, kontrak pelanggan, hingga citra perusahaan. Nah, pengertian ini diambil dalam sebuah buku yang ditulis oleh Heiser dan Render. Dalam penetapan tata letak ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan berikut ini tujuan dari tata letak menurut Asauri. Menurut Asauri, terdapat 18 tujuan layout harus dicapai sehingga menentukan layout yang baik gitu. Yang pertama, harus baik dari dalam atau vertikal. Yang kedua, mengurangi delay atau keterlambatan dalam pekerjaan. Yang ketiga, dapat mengadakan pengawasan yang lebih baik. Yang keempat, maintenance lebih mudah karena mengurangi jarak pengangkutan material dan produk yang telah jadi sehingga mengurangi material handling. Yang kelima, memperhatikan frekuensi arus pekerjaan. Yang keenam, memungkinkan ruangan gerak yang cukup di sekeliling setiap mesin sehingga dapat direparasi dengan mudah. Lalu yang ketujuh, mengurangi ongkos produksi karena kos harus ditekan seminimum mungkin. Yang kedelapan, mempertinggi keselamatan kerja sehingga keamanan kerja terjamin. Yang kesembilan, memberikan hasil produksi yang baik. Lalu yang kesepuluh, memberikan servis yang baik bagi konsumen. Yang ke-11, mengurangi capital investment. Yang ke-12, mempertinggi fleksibilitas sehingga memungkinkan menghadapi permintaan perubahan di masa mendatang. Yang ke-13, memperbaiki moral para tenaga kerja. Yang ke-14, dapat mengurangi working sehingga dapat mencapai hasil minimum. Yang ke-15, mengusahakan penggunaan lebih efisien dari ruangan baik dalam arah horizontal maupun vertikal. Yang ke-16, mengurangi manufacturing cycle atau waktu produksi. Yang ke-17, penggunaan equipment dan fasilitas yang baik dalam pabrik. Dan yang terakhir, untuk mengurangi atau menghilangkan congestion point. Nah, untuk lebih menguatkan pemahaman teman-teman sendiri, Asauri juga menyatakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa material handling ini merupakan kegiatan mengangkut,
dan meletakkan bahan-bahan atau barang-barang dalam proses di dalam pabrik. Jadi kegiatan ini dimulai semenjak bahan-bahan masuk atau diterima di pabrik sampai dengan barang-barang ini jadi atau produk ini dikeluarkan dari pabrik. Nah, kita kembali dulu kepada tata letak. Jadi tata letak ini kalau dilihat dari sudut pandang produksi didefinisikan sebagai susunan fasilitas-fasilitas produksi untuk memperoleh efisiensi pada suatu produksi. Jadi perancangan tata letak ini juga harus menjamin kelancaran aliran bahan-bahan, penyimpanan bahan, jadi baik bahan baku, bahan setengah jadi maupun produk jadi ini harus terjamin. Lalu juga perancangan sistem fasilitas, perancangan tata letak, dan perancangan material handling pada dasarnya mempunyai kaitan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi dapat sering terjadi bahwa perancangan tata letak dan material handling dilakukan terlebih dahulu, sedangkan perancangan sistem fasilitas menyesuaikan dengan tata letak yang telah dirancang. Nah, itulah kerangka teori dari jurnal utama yang kita bahas. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada fenomena dari jurnal utama. Nah, fenomena yang diangkat dari jurnal utama ini adalah adanya fasilitas produksi yang pengaturannya ini masih kurang efisien, sehingga menyebabkan jarak perpindahan material itu terlalu jauh. Yang mana permasalahannya itu berkaitan juga dengan layout atas kurang tepatnya penempatan fasilitas produksi. Nah, ini disebabkan juga karena jarak lintasan aliran proses pada lantai produksi saat ini itu masih kurang baik pada PT Astanita Sukses Apindo, sehingga dengan penggunaan area yang belum optimal dan penempatan dan ada beberapa penempatan fasilitas yang cukup berjauhan membuat jarak lintasan antar unit kerja dan proses pemindahan barang ini menjadi kurang efisien. Nah, di sini pada jurnal ini kita diajak untuk mengetahui bagaimana material handling atau tata letak yang baik untuk perusahaan pada PT Astanita Sukses Apindo supaya menjadi lebih efisien dan bisa juga meningkatkan produktivitas karya. Baik, selanjutnya tujuan jurnal utama. Nah, tujuan dari jurnal utama ini adalah untuk melihat apakah tata letak yang saat ini diterapkan masih bisa dioptimalkan sehingga biaya yang timbul akibat penanganan bahan pada proses produksi dapat diminimumkan dengan melakukan perpindahan beberapa fasilitas atau departemen yang ada untuk melakukan perancangan secara efisien dan maksimal terkait tata letak dengan melihat perbandingan lurus antar jarak, antar mesin atau aktivitas dan frekuensi perpindahan materialnya. Alternatif perbaikan tata letak untuk menentukan salah satu alternatif terpilih dengan beberapa alternatif perbaikan dengan melihat nilai yang paling optimal. Terima kasih. Metode pengelolaan data atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Comparative Relative Allocation of Financial Techniques. Dengan analisis menggunakan metode ini diharapkan dapat memperbaiki tata letak yang belum optimal dan mendapatkan alternatif layout perbaikan sehingga dapat menurunkan biaya material handling yang terjadi pada saat memindahkan barang dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan jurnal utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan material handling pada PT Astania Sukses Apindo masih kurang efektif sehingga perlu diterapkan tata letak alternatif perbaikan yang dapat mencapai titik minimum. Beberapa fasilitas yang harus diubah guna meminimumkan biaya material handling agar dapat terciptanya biaya material handling yang minimum telah dilakukan perhitungan dengan metode CREF. Maka beberapa departemen yang harus diubah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergantian antara departemen kontainer aksesoris dengan departemen kompresor. Yang kedua, pergantian antara departemen kontainer aksesoris dengan departemen ruang finishing. Yang ketiga, pergantian antara departemen alat bending manual satu dengan departemen mesin gergaji pipa. Yang keempat, pergantian antara departemen gudang peralatan dengan departemen alat bending manual. Layout terpilih dengan dua alternatif perbaikan. Setelah dilakukan perhitungan dua alternatif,
Untuk meminimalisasi biaya material handling pada perusahaan, maka didapatkan hasil bahwa ke-1, setelah dilakukan alternatif 1 dengan menggunakan perbaikan iterasi 3, maka jarak yang akan berkurang menjadi 165 meter dan biaya material handling berkurang menjadi Rp2.025. Yang kedua, setelah dilakukan alternatif 2, dengan mengolah keseluruhan iterasi, maka jarak yang ada berkurang menjadi 163 meter dan biaya material handling berkurang menjadi Rp1.654. Terlihat bahwa tata letak dengan melakukan alternatif 2 memiliki jarak dan biaya penanganan bahan yang lebih baik dibanding tata letak alternatif 1. Dan tata letak awal yang diterapkan oleh PT Astania Sukses Apindo. Hal ini menunjukkan bahwa tata letak alternatif yang terpilih yaitu tata letak alternatif 2 karena memiliki nilai yang paling optimal dan mencapai titik minimum di bawah nilai standar biaya material handling perusahaan yaitu Rp1.578. Baik, jurnal pembanding yang pertama di sini ada analisis manual material handling menggunakan a noise equation. Penelitian di sini diteliti oleh Etika Muslimah, Indah Pratiwi, dan Farija Rafsanjani. Untuk perbedaannya sendiri, jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki fenomena yang berbeda. Apa sih fenomena yang diangkat di jurnal pembanding ini? Di jurnal pembanding ini bisa membedakan, yaitu jurnal pembanding lebih berfokus pada yang diangkat di permasalahan, yaitu material handling yang dilakukan secara manual. Lalu ada tujuannya yang berbeda. Tujuan dari jurnal pembanding sendiri yaitu memiliki tujuan untuk mengukur energi yang dikeluarkan oleh para pekerja karena menggunakan teknik material handling yang manual dan juga mengukur denyut nadi para pekerja. Lalu selanjutnya ada metode yang dilakukan di jurnal pembanding ini yaitu lebih ke arah menggunakan perhitungan konsumsi energi dan denyut nadi. Lalu di persamaannya yaitu berfokus pada analisis pemecahan masalah material handling yang terdapat di perusahaan. Nah, untuk kesimpulannya dari jurnal pembanding sendiri dan jurnal utama yaitu didapatkan dari jurnal pembanding yaitu proses pengangkutan material handling secara manual, baik itu secara manual ataupun otomatis, seharusnya perusahaan tidak memberikan resiko terhadap kesehatan tenaga kerja. Karena akibat proses material handling tersebut yang dilakukan secara manual itu bisa mengakibatkan beban atau yang diberikan kepada para pekerja itu terlalu berat sehingga dapat merusak kesehatan untuk para pekerja. Nah, lalu yang kedua yaitu jurnal pembandingnya berjudul Perencanaan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi dengan Pendekatan Grup Teknologi dan Algoritme Blockchain untuk meminimalisir ongkos material handling. Di sini penelitian dilakukan oleh Joko Susetyo, Risma Adelina, Jojo Magno, dan juga Ramos. Juni 2010. Di sini kita memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu di jurnal pembanding dan jurnal utama sendiri yaitu memiliki tujuan yang berbeda. Di tujuan jurnal pembanding sendiri yaitu membandingkan atau mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kondisi tata letak fasilitas sehingga didapatkan tingkat efisien dan fleksibel yang tinggi. Di jurnal pembanding sendiri menggunakan metode penelitian ring atau ring order clustering atau bisa disebut dengan ROC. Digunakan untuk menghitung jarak material handling dan juga untuk menghitung biaya atau ongkos menggunakan
bulk plan, yaitu menghitung jarak yang dilakukan oleh jarak atau biaya ongkos yang dilakukan oleh material handling tersebut. Lalu untuk persamaannya di sini yaitu membahas mengenai letak fasilitas produksi untuk meminimalisir ongkos atau biaya material handling. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dari kedua jurnal tersebut yaitu berjalannya proses produksi, terutama dalam proses material handling, tata letak atau fasilitas bisa meminimalisir biaya material sehingga perusahaan dapat menghemat sebagian ongkos atau biaya material handling. Oleh karena itu, proses material handling, tata letak fasilitas penting untuk diperhatikan agar tidak terjadinya pemborosan biaya ataupun ongkos di perusahaan. Baik, untuk selanjutnya ada perbandingan jurnal. Nah, untuk jurnal utamanya sendiri yaitu analisis tata letak fasilitas produksi untuk meminimalisasi biaya material handling pada PT Astanita Sukses Apindo, dengan jurnal pembandingnya yaitu perancangan ulang tata letak fasilitas produksi tahu pada UMKM Mentari Bulan Malang menggunakan algoritma block plan untuk meminimasi biaya material handling. Nah, untuk jurnal pembandingnya sendiri ini diteliti oleh Firdaus pada tahun 2009 dan juga memiliki perbedaan pada jurnal utamanya. Nah, yang berbeda dari jurnal ini yaitu pada jurnal pembanding ini digunakan dengan metode block plan, yaitu yang merupakan suatu pendekatan perancangan ulang dengan analisa komputer berupa program. Yang berbeda dengan pada jurnal utama ini, jurnal utamanya sendiri memakai metode Craft untuk penelitiannya. Nah, untuk persamaan dari kedua jurnal ini, baik itu pembanding dan jurnal utama, yaitu terletak pada fenomenanya. Nah, pada kedua jurnal ini, kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan tata letak fasilitas yang tidak berdasarkan perencanaan secara sistematis, sehingga untuk tata letaknya sendiri masih kurang efisien untuk dapat meminimalisasi biaya-biaya yang disebabkan oleh biaya material handling. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, baik dengan metode block plan yang digunakan pada jurnal pembanding ini atau dengan menggunakan metode Craft pada jurnal utama, kedua metode tersebut sama-sama menghasilkan tata letak alternatif yang lebih efisien baik untuk jarak tempuh bahan baku atau untuk biaya material handlingnya sendiri. Sehingga dengan metode block plan ataupun metode Craft juga sama-sama dibuktikan oleh kedua jurnal ini bisa atau dapat bahwa material handling ini bisa dicari dengan block plan ataupun metode Craft seperti itu. Untuk jurnal pembanding dengan judul Peningkatan Aktivitas Kerja Operator Melalui Perbaikan Alat Material Handling dengan Pendekatan Ergonomi. Perbedaan pada jurnal utama dengan jurnal pembanding yaitu terletak pada perbedaan proses perpindahan material yang terlalu jauh pada jurnal utama dan proses terlalu lama untuk jurnal pembanding. Persamaan pada jurnal utama dengan pembanding yaitu terletak pada fenomenanya. Pada proses produksi yang terjadi masih belum optimal sehingga perlu adanya perencanaan material handling. Untuk kesimpulan dari kedua jurnal yaitu sama-sama membuat perencanaan yang dapat mengurangi jarak dan waktu perpindahan suatu barang. Untuk jurnal pembanding dengan judul Analisis Perencanaan Sistem Material Handling dengan mempertimbangkan risiko bahaya pada PG Rejo Agung Baru. Perbedaan untuk jurnal utama dengan jurnal pembanding yaitu mengenai mempertimbangkan risiko bahaya, dan pada jurnal utama tidak ada pembahasan mengenai risiko bahaya pada karyawan. Dan untuk perbedaan yang kedua, pada jurnal utama proses material handlingnya masih menggunakan dengan cara-cara yang manual, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan sistem konveyor yang lebih efektif dan efisien. Untuk persamaan dari kedua jurnal yaitu mengenai perpindahan barang yang lebih efektif dan lebih cepat. Untuk kesimpulannya yaitu
Untuk kesimpulan dari kedua jurnal yaitu mengenai tata letak fasilitas pada kedua perusahaan sudah secara optimal. Hal itu membantu meminimumkan biaya material handling agar dapat tercapainya biaya yang minimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding, yaitu perancangan ulang tata letak pabrik menggunakan metode algoritma Computerized Allocation of Facilities Techniques atau CRAF dengan penelitinya Supriyadi, Dedi Setiawan, dan Dadi Cahyadi. Perbedaannya pada jurnal utama dan jurnal pembanding ini adalah terletak pada perbedaan proses perpindahan material yang terlalu jauh pada jurnal utama dan proses terlalu lama untuk jurnal pembanding. Persamaannya terletak pada tata letak fasilitas dan metode penelitiannya, dan kesimpulannya dari kedua jurnal ini adalah terletak pada tata letak fasilitas yang sudah dijelaskan dengan optimal, di mana pada kedua jurnal ini mampu mendeskripsikan rancangan penelitiannya. Pada jurnal utama mampu menemukan hasil dari analisis. Dan selanjutnya, jurnal pembanding selanjutnya yaitu analisis material handling proses produksi pengolahan kayu di sub departemen produksi Wood Center pada perusahaan Woodworking Manufacture di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Indonesia. Dengan penelitinya yaitu Mas Lihan. Perbedaan pada jurnal ini yaitu pada objek penelitiannya, di mana pada jurnal utama berfokus pada analisis tata letak dan fasilitas produksinya saja. Sedangkan pada jurnal ini lebih menekankan proses produksi dan model bentuk perancangan jurnal. Persamaannya terletak pada tujuan dan pembahasan di jurnal utama dengan jurnal pembanding hampir sama. Kesimpulannya yaitu kedua jurnal ini sama-sama menganalisis dan dapat mendeskripsikan dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua jurnal, analisis tata letak fasilitas produksi untuk meminimalisasi biaya material handling pada PT Astania Sukses Apindo, dan perancangan belt conveyor sebagai alat material handling pada terminal peti kemas Surabaya. Kedua jurnal ini perbedaannya adalah yaitu pada objek penelitiannya, di mana pada jurnal utama fokusnya tertuju pada analisis tata letak fasilitas produksinya. Sedangkan pada jurnal ini lebih menekankan model bentuk perancangan jurnal. Persamaannya adalah terletak pada jurnal ini, yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif sebagai rujukan penelitiannya, di mana hal ini digunakan sebagai penemu hasil penelitian dari masing-masing kedua jurnal. Kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini yaitu mampu menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik, di mana pada jurnal ini mampu mendeskripsikan rancangan penelitiannya, dan pada jurnal utama mampu menemukan hasil dari analisis penelitiannya terkait analisis tata letak produksinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua jurnal, analisis tata letak fasilitas produksi untuk meminimalisasi biaya material handling pada PT Astania Sukses Apindo, dan analisa postur kerja manual material handling atau MFH pada karyawan bagian pembuatan blok menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA pada PT Asia Forestama Raya. Adapun beberapa perbedaan yang terdapat pada jurnal ini antara lain adalah: yang pertama, perbedaan objek analisis, di mana pada jurnal utama lebih fokus kepada analisis tata ruangnya, sedangkan pada jurnal ini bahwa objek analisisnya lebih berfokus kepada postur kerja karyawan. Yang kedua, metode penelitiannya pada jurnal ini menggunakan metode RULA, sedangkan pada jurnal utama menggunakan metode CRAF. Persamaannya
Yang terdapat pada kedua jurnal tersebut adalah yang pertama, kedua jurnal ini sama-sama bertujuan untuk menganalisis suatu objek. Yang kedua, sama-sama menggunakan metode kuantitatif, yaitu di mana hasil penelitian berupa angka yang kemudian diinterpretasikan. Kesimpulan pada kedua jurnal yaitu bahwa hasil penelitian pada jurnal ini mampu menemukan bahwa bentuk dari postur kerja yang baik seperti apa, sedangkan kesimpulan pada jurnal utama yaitu mampu menemukan alternatif jarak terbaik. Terima kasih. Nah, baik, yang ke-10 ada analisis material handling pada pekerjaan pembuatan paving block di Suryatama Beton dengan penulis Ismi Mushabai dan Iksan Adiasa dan Syahrul Ardiansyah Februari 2021. Untuk perbedaannya, metode pengambilan data dalam penelitian ini yaitu stratifikasi, sedangkan jurnal utama menggunakan metode CREB. Lalu untuk persamaannya, sama-sama melakukan metodologi penelitian. Lalu kesimpulannya, memberikan tata letak yang efisien, baik untuk jarak tempuh bahan baku atau untuk biaya material handling yang minimum dan bisa meningkatkan produktivitas. Yang ke-11 ada perancangan material handling equipment pada proses penggilingan ke oksidasi enzimatis bubuk teh menggunakan metode perancangan produk rasional pada perkebunan Nusantara FII Ranca Bali. Dengan ini Imelia Rizky Lestari dan Rino Andias Anugraha dan Muhammad Iqbal 2016. Untuk perbedaannya sendiri, jurnal pembanding menggunakan metode perancangan produk rasional oleh Nigel Cross, sedangkan jenis data jurnal utama yaitu menggunakan data kuantitatif. Untuk persamaannya, jenis material handling equipment yang cocok pada proses penggilingan ke oksidasi. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan perancangan yaitu untuk meningkatkan kemampuan material handling equipment terhadap ketentuan teknis dan besaran biaya material handling pada tata letak awal. Jurnal pembanding ke-12 yang akan saya bahas berjudul Perancangan Fasilitas Pabrik Tahu untuk Meminimalisasi Material Handling. Nah, jurnal ini diteliti oleh Mary dan Hendriadi pada tahun 2012. Nah, dari jurnal ini, perbedaan yang sangat mencolok antara kedua penelitian atau jurnal utama dan jurnal acuan adalah terletak pada metode pengumpulan data yang dilakukan. Jadi, jurnal pembanding mengumpulkan data menggunakan pendekatan Systematic Layout Planning atau SLP. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Jadi, jurnal pembanding ini dalam pengumpulan datanya, pengumpulan data awal kondisi layout pabrik menggunakan pendekatan Systematic Layout Planning atau SLP. Nah, pendekatan ini dikembangkan oleh Richard Mutter pada tahun 1990. Jadi SLP ini merupakan pengolahan data melalui 3 tahap. Tahapan ini mengolah data dengan 3 cara. Yang pertama adalah tahap analisis, mulai dari analisis aliran material, analisis aktivitas, diagram hubungan aktivitas, pertimbangan keperluan ruangan dan ruangan yang tersedia. Lalu tahapan kedua adalah tahap penelitian, mulai dari perencanaan diagram hubungan ruangan sampai dengan perancangan alternatif tata letak. Nah, lalu selanjutnya tahapan ketiga adalah proses seleksi dengan jalan mengevaluasi alternatif tata letak yang telah dirancang. Nah, data-data yang telah dikumpulkan tersebut dengan pendekatan tersebut digunakan untuk perencanaan tata letak dengan hasil berdasarkan yaitu tadi metode SLP, yaitu data rancangan produk, rancangan proses, dan rancangan jadwal produksi. Nah, sedangkan pada jurnal acuan sendiri, dalam pengumpulan datanya, sebenarnya menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan pengumpulan data secara manual untuk data sekunder dengan memfotokopi laporan perusahaan. Nah, untuk jurnal ini kita bahas satu persatu ya. Jadi, observasi ini melakukan pengamatan langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung kegiatan proses produksi dan juga kondisi layout awal di perusahaan asalnya Sukses Apindo. Lalu yang kedua, wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang berwenang atau yang berkepentingan dengan bagian pembuatan mobil pemadam kebakaran di PT atau perusahaan yang diteliti oleh jurnal.
Nah, yang ketiga ini sebenarnya yang paling krusial karena pengumpulan datanya yang berbeda di sini. Jadi pengumpulan data sekunder ini dilakukan secara manual dengan memfotokopi buku atau literatur atau laporan dari perusahaan. Jadi maksudnya adalah mengumpulkan data dengan mengunduh atau mendownload media online internet berupa data dari media massa cetak atau website resmi perusahaan. Nah, dari kedua perbandingan itu sudah jelas kan perbedaan antara kedua jurnal tersebut dari sisi pengolahan datanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai persamaannya dari kedua jurnal ini. Kita ketahui bahwa langkah awal dalam penelitian ini melalui observasi lapangan terlebih dahulu. Jadi, baik itu jurnal utama maupun pembanding dalam pelaksanaan perancangan tata letak sama-sama melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data di lapangan sebelum lanjut kepada tahap-tahap berikutnya. Sehingga dari keseluruhan isi dari kedua jurnal dapat saya tarik sebuah kesimpulan atau benang merah bahwa perancangan ulang tata letak fasilitas pabrik secara tepat akan memberikan dampak positif secara signifikan kepada masing-masing perusahaan, mulai dari lingkungan kerja yang menjadi lebih tertata rapi sampai dapat meminimalisasi biaya material handling sampai kepada titik minimum. Nah, untuk perbandingan yang ke-12 ini saya cukupkan. Terima kasih. Jurnal pembanding terakhir yang akan saya bahas berjudul Usulan Letak Gudang untuk meminimasi jarak material handling menggunakan metode dedicated storage. Nah, jurnal ini dibuat pada tahun 2013 oleh 3 orang mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Ayunda Prasetyaning Tias, Leli Herlina, dan Muhammad Adha Ilhami. Nah, dari judulnya saja, teman-teman pasti sudah menemukan perbedaan yang paling signifikan dan mencolok antara kedua jurnal ini ya. Nah, perbedaan yang paling kentara adalah jurnal acuan mengolah data menggunakan metode Craft, sedangkan jurnal pembanding mengolah data menggunakan metode dedicated storage. Nah, pada jurnal acuan sendiri, metode Craft ini secara garis besar merupakan sebuah program perbaikan. Nah, jadi program ini mencari perancangan optimum dengan melakukan perbaikan tata letak secara bertahap. Jadi, metode Craft ini mengevaluasi tata letak dengan cara mempertukarkan lokasi departemen. Nah, pada jurnal utama, dengan analisis menggunakan metode Craft ini, diharapkan dapat memperbaiki tata letak yang belum optimal dan mendapatkan alternatif layout perbaikan sehingga dapat menurunkan biaya material handling yang terjadi saat perpindahan barang dari satu departemen ke departemen yang lain. Nah, itu dari jurnal utama. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal pembanding. Jadi, jurnal pembanding ini menggunakan metode dedicated storage. Nah, ini digunakan untuk merancang ulang tata letak gudang, menentukan kebutuhan luas area gudang, dan mengetahui jarak material handling awal dan usulan. Nah, secara garis besar, metode ini atau sering juga disebut sebagai metode lokasi penyimpanan yang tetap atau fixed slot storage ini menggunakan penempatan lokasi atau tempat simpanan yang spesifik untuk setiap barang yang disimpan. Nah, pada jurnal ini yang dimaksud adalah pengaturan tata letak pada gudang pallet steel. Nah, tahapan proses pengolahan data dengan metode dedicated storage ini dimulai dengan menghitung space requirement atau S tiap produk. Nah, selanjutnya menghitung throughput tiap produk dan penempatan produk berdasarkan nilai TS terbesar pada slot dengan jarak terpendek dari I/O point. Nah, itu dari jurnal pembanding. Nah, lalu apa sih persamaannya? Jadi, dari persamaan kedua jurnal ini sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi, kedua jurnal dalam merancang tata letaknya sama-sama memerlukan data primer dan data sekunder. Nah, apa sih data primer dan data sekunder itu? Data primer sendiri adalah data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang telah tersedia oleh pihak perusahaan atau pihak lain yang dianggap berkompeten. Nah, pada jurnal pembanding sendiri, data primer yang berhasil dikumpulkan berupa luas gudang yang digunakan sekarang, tata letak gudang saat ini, dan dimensi produk yang disimpan di dalam gudang. Sedangkan untuk data sekundernya sendiri yang dapat dikumpulkan berupa data jenis produk, data barang masuk pada tahun 2011, dan data barang keluar pada tahun 2011.
Nah, sedangkan dalam jurnal acuan, data-data primer yang digunakan adalah layout fasilitas produksi, lalu ada proses produksi, lalu ada banyaknya fasilitas, alat material handling, sampai biaya material handling. Nah, data sekunder pada jurnal acuan ini berupa profil perusahaan, luas tanah dan bangunan perusahaan, dan proses produksi. Nah, begitulah perbedaan dan persamaan dari kedua jurnal, sehingga dari kedua jurnal tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa kedua metode ini berhasil meminimasi perbandingan jarak dan biaya material handling secara tepat, sehingga mempengaruhi aktivitas material handling secara positif. Hal ini sama artinya bahwa penurunan jarak akan sebanding dengan penurunan aktivitas material handling dan akan diikuti dengan penurunan biaya operasi material handling. Nah, itu adalah jurnal terakhir yang dibahas oleh kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami perbedaan-perbedaan dari ke-13 jurnal yang telah disampaikan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari material handling seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Jadi material handling ini merupakan ilmu dan seni untuk memindahkan atau menyimpan atau melindungi dan mengontrol serta mengawasi material dalam jumlah, kondisi, waktu, dan tempat yang tepat. Sehingga material handling ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan logistik suatu perusahaan. Kemudian penerapan material handling ini juga sangatlah melekat pada tata letak atau layout dari suatu fasilitas perusahaan, sehingga umumnya permasalahan yang sering terjadi pada material handling ini adalah mengenai jarak antar unit kerja, sehingga pada akhirnya menyebabkan beberapa masalah lainnya seperti rendahnya produktivitas, kemudian proses pemindahan barang menjadi kurang efisien, dan menimbulkan biaya yang cukup berlebih. Sehingga sesuai dengan definisinya sendiri, apabila penerapan material handling ini dilakukan dengan tepat, maka tentunya akan mengoptimalkan kegiatan logistik dan proses produksi pun juga dapat biayanya dapat diminimumkan, seperti itu. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang telah memaparkan mengenai materi material handling, jurnal utama dan jurnal pembanding. Terima kasih juga terhadap audiens yang telah menyaksikan pemaparan atau presentasi dari kelompok 2. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai materi material handling. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.